Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi di podcast Debak bersama caster yang ngapak, tempat di mana kamu bisa belajar mengenai sains, teknologi terbaru, serta tips yang menarik, tentunya berhubungan dengan sains atau teknologi itu sendiri. Oke, sesuai dengan janji saya di chapter 10 kemarin, setelah kita membahas Google Meet, saya ingin memberikan sebuah tips dan trik yang menarik, karena belum pernah saya memberikan tips dan trik ya. Sebelumnya saya seorang caster yang cukup lama dan sekarang saat ini sedang fokus di bidang content writing dan menjadi analis hardware atau software untuk memenuhi kebutuhan teman-teman nih tentunya nih. Jadi kalau teman-teman punya ada kesulitan atau apa, bisa langsung hubungi saya di sosial media saya, terutama di Twitter ya. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf juga jika nanti saya bicara ada sebuah suara noise berisik dari motor lewat atau apa lewat. Saya minta maaf dulu, karena itu memang sebenarnya mengganggu sekali ya. Oke, kenapa saya ingin membahas membeli laptop bekas? Ini sebenarnya sudah merupakan pertanyaan klasik ya, dimana pertanyaan ini sering sekali dilontarkan untuk siapapun, baik mahasiswa atau pelajar sekolah yang ingin membeli gadget baru berupa laptop ini. Bisa dikatakan laptop itu memang menjadi salah satu komoditas utama yang penting agar membantu pembelajaran di rumah atau di sekolah. Dan dimana nggak cuma HP sebenarnya, karena kalau dibandingkan itu fiturnya memang berbeda dan fungsinya tentunya berbeda. Tapi kalau caster harus memilih laptop atau komputer, tetap memilih komputer sih. Dan saya pribadi juga nggak pernah yang namanya membeli laptop baru ya. Saya selalu beli laptop itu bekas. Saya selalu membeli laptop itu dengan spesifikasi yang sudah saya pahami selama bertahun-tahun ini. Nah, ini kenapa saya membahas ini, karena sering sekali ditanyakan di manifest Twitter, di forum-forum yang ada tuh sering banget menanyakan tentang laptop baru atau bekas ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang saya sudah kumpulkan, dimana sering sekali ditanyakan spesifikasi laptop yang tepat untuk kuliah jurusan titik-titik atau jurusan penanya itu apa ya, itu paling sering yang pertama. Yang kedua, lebih baik beli laptop baru apa laptop bekas? Itu yang kedua. Pertanyaan ketiga yang paling sering muncul adalah cara cek atau yakin ketika membeli laptop bekas itu bagaimana ya? Kalau pertanyaan ketiga itu sering ditanyakan di forum-forum atau di Facebook tuh sering banget itu ditanyakan. Sebenarnya ini tuh memang pertanyaan yang cukup rancu dan cukup menjebak. Bahkan sebagai seorang memang walaupun saya masih junior analis. Nah, jadi itu saya tuh menjadi konsultan untuk orang-orang yang ingin membeli hardware dalam arti RAM atau sebagainya, laptop atau komputer itu sendiri, dan pada paketan-paketan itu serta laptop bisa bicara pada saya, terus Apple Watch atau apapun itulah, Note, silakan tanyakan aja pada saya, hubungi saya di sosial media saya di thumbnail atau dimanapun itu. Dan saya sudah sering taruh kok itu saya di video-video yang sudah saya buat. Nah, terus pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada teman-teman yang untuk mendengarkan ini, terus lebih baik yang mana? Nah, saya akan jawab juga, walaupun saya tanya sendiri dan jawab sendiri nih. Cara yang benar untuk membeli laptop bekas itu bagaimananya? Ya, itu ada beberapa tips yang harus teman-teman ketahui secara benar. Ini saya based on university ya, maksudnya dalam arti untuk teman-teman yang kuliah ya, terutama ya, ini sangat perlu mendengarkan ini. Nah, yang pertama itu ya, tipsnya adalah lihat kebutuhan spesifikasi sesuai fakultas yang dijalani atau sesuai dengan kebutuhan dalam satu semester atau ke depannya. Jadi dalam artian kalau di semester ini hanya butuh ini, tapi dilihat juga untuk semester depannya. Karena bagi saya pribadi, namanya elektronik itu minimal itu 4 tahun bisa bertahan. Itu berarti elektronik Anda itu sudah kategorinya bagus ya, diingat-ingat 4 tahun. Nah, terus saya tuh tadi kan sudah meriksa beberapa jurusan-jurusan yang ada nih. Saya akan bahas sedikit ya, tapi nggak akan banyak-banyak. Ini pertama dari matematika dan ilmu terapan murni, itu sebenarnya sih nggak perlu terlalu banyak
Maksudnya dalam arti spesifikasi yang terlalu tinggi atau apa. Yang diutamakan adalah yang statistika, karena biasanya itu menggunakan VGA tambahan. VGA tambahan itu nanti ada GeForce atau AMD, itu terserah teman-teman mau ambil spesifikasi yang mana, itu penting. Biasanya sih kalau Nvidia itu ke Intel, kalau AMD itu ke AMD juga, tapi nggak menghalangi dari Intel ke AMD juga ada teman-teman. Tuh yang pertama. Gimana ya? Yang jelas kalau anak-anak jurusan teknik itu pasti membutuhkan spek yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Itu perlu dipahami betul-betul. Dimana karena memang biasanya kebutuhannya lebih tinggi, apalagi yang anak-anak DKV, anak-anak desain informatika itu ada, dimana biasanya untuk membuat video-video menarik. Terus arsitek itu butuh untuk AutoCAD kalau nggak salah, atau 3D yang lain tuh, dari teman saya juga ada yang pernah mengatakan itu. Teknik sipil juga pasti butuh itu, makanya itu teknik itu butuh semua. Terus kalau anak-anak IPS tetap butuh biasanya untuk searching. Nah, untuk performa searching itu yang penting RAM teman-teman, harus dipahami betul, RAM-nya yang cukup tinggi. Ya kalau misalnya bawaannya itu 4 ya tambahin aja dengan tambahan RAM, tapi dengan catatan laptop itu memang bisa untuk menambah RAM, karena ada beberapa seri laptop yang tidak bisa ditambahkan RAM. Terus nih, untuk jurusan lain-lainnya lagi itu bagaimana? Yo, kalau kayak ilmu FISIP ya, FISIP itu ya, laptop secukupnya juga bisa lah. Harga bekas 3 juta 4 juta itu juga sudah cukup banget lah. 3 juta aja lah, nggak usah 4 juta. Dan saya mau kasih tahu ya, laptop saya sendiri itu harganya 4 juta, dan itu untuk saya aja informatika itu sudah cukup dan sudah power up banget, malah levelnya sudah up lah, sudah bagus. Terus lihat juga jika Anda itu kuliah itu nanti kalau suatu saat itu ada upgrade dalam arti butuh tambahan RAM atau mau ganti sebuah SSD, itu teman-teman harus patuhi betul-betul apakah laptop tersebut sudah bisa atau belum. Tuh ya, yang penting performanya tinggi, performa itu yang terpenting. Anda kan nggak melakukan selalu untuk rendering, kalau itu kan untuk jurusan yang khusus ya. Paling untuk laptop itu untuk mencari data, terus menyimpan data-data yang ada. Bahkan kalau untuk yang mau nonton drakor atau itu terserah lah, yang penting ketahui betul. Yang kedua, lihat bodi dan layar. Bodi dan layar ini saya akan percepat saja. Bodi itu yang akan ada kadang yang menjual tuh bodinya retak atau apa. Itu kalau saya pribadi, caster pribadi tidak masalah, asalkan tidak mempengaruhi mesin. Karena nggak akan selalu dilihat itunya, yang penting kan kondisi mesinnya bagus dan performanya super, itu yang terutama tuh. Karena banyak yang pasti retak atau pecah itu bahkan bisa terjadi karena memang laptop bekas ya, kita kan nggak bisa terhindar dari hal-hal seperti itu, semacam itu. Yang penting kembali ke performanya, karena body ini bagian dari casing, jadi asalkan tadi mesin tidak kena. Terus LCD-nya, kalau LCD itu yang penting hanya ada 2, nggak ada black spot sama white spot, tidak ada retakan, karena itu pasti nanti gantinya mahal banget. Kalau sudah terjadi itu jangan sesekali Anda ambil, kecuali Anda sudah tahu resikonya. Karena kalau white spot dan black spot itu bisa menyebar yang utama. Kalau layar retak ya pasti harus ganti lah, kecuali masih ada garansi. Terus garansi penjual dan keterangan penjual, ini yang ketiga nih. Garansi penjual itu ya garansi dari personalnya, atau kalau teman-teman sedang membeli laptop, itu bisa saja dengan membeli laptop yang bekas tapi masih dalam kondisi garansi. Misal salah satu brand garansi 1 tahun dan itu sudah dijual dalam waktu hanya 6 bulan, ya silahkan diambil. Teman-teman bisa cek dengan penjual ke service center terdekat dengan kartu yang sudah disediakan. Itu penting agar teman-teman bisa mengecek real time kondisi laptop teman-teman dan teman-teman tidak kena tipuan. Itu yang pertama dari garansi ya. Kita harus tahu betul-betul, karena kita nggak tahu bekas orang habis dipakai buat banting atau apa, kita kan sama sekali tidak tahu. Terus keterangan penjual, teman-teman ini harus jeli, keterangan penjual itu harus dipahami. Dan ketika teman-teman sedang membeli laptop bekas, pasti sudah tahu serinya, itu di searching lah dahulu, lihatlah YouTube reviewer orang-orang, itu penting karena menjadi referensi Anda dalam membeli sebuah laptop.
Terus pertanyaannya, tahunnya penting nggak? Kalau tahun sebenarnya nggak penting ya menurut saya ya. Menurut caster nggak penting, karena saya juga beli laptop tuh yang tahun 2015, percaya nggak tuh? 2015 baru saya beli 2020, berarti sudah 5 tahun. Tapi apa yang saya dapatkan? Luar biasa, performa laptop saya masih sangat baik. Apalagi saya sudah ganti SSD. Nah, nanti akan saya bahas di tips selanjutnya. Yang penting ya keterangannya harus benar. Maksudnya ya nanti akan teman-teman cek tentunya spare partnya. Terus periksalah harga pasaran terlebih dahulu. Nah, ini penting. Misalnya teman-teman mau beli produk A, teman-teman lihat dahulu di beberapa situs yang menjual, atau di Facebook boleh lah, atau dimanapun itu menjual barang-barang bekas ini. Terus laptop bekas ini maksudnya. Terus lihatlah range harganya, spesifikasi yang ditawarkan. Dalam artian gini, kalau misalnya ditawarkan harddisk ini dengan harddisk segini, kaceknya berapa? Kalau terlalu jauh itu juga kadang tidak masuk akal ya. Itu perlu diketahui betul-betul. Terus lihatlah juga dari seller lain apakah menjual dengan catatan kondisinya sama ya. Bukan berarti itu seller satu ke seller lain kita bandingin aja penting, tapi kita nggak tahu kondisi laptop yang sama dengan seller ini itu bagaimana ya. Misalnya kalau memang seller A itu laptopnya minus, ya pasti lebih murah. Jadi teman-teman harus pahami dan baca deskripsi baik-baik, karena seller yang baik pasti akan memberikan deskripsi secara lengkap tuh. Terus ya, lihat indikator baterai dan kebenaran keyboard di sini, dalam arti apakah semua keyboardnya bisa disentuh dan digunakan dan muncul. Ini penting. Keyboard itu juga mahal teman-teman, harganya itu bisa ratusan ribu ya tentunya ya, untuk mengganti spare part ini. Tentunya nggak mau kan teman-teman udah beli bekas, memang lebih murah tapi harus keluar kocek lagi, kan itu pasti sangat mengganggu ya, dan pastinya nggak menyenangkan gitu loh, karena harus ganti ini ganti itu, masuk ke service center. Itu teman-teman harus pahami betul. Kalau nggak salah ada salah satu software yang bisa teman-teman pakai, dan teman-teman bisa masukkan dalam flash disk untuk mengecek kondisi laptop teman-teman. Terus indikator baterainya ya, secara pengalaman saya, indikator baterai untuk laptop bekas yang baik itu minimal 2 jam untuk standby dan pemakaian. Ya pemakaian masih di angka 1,5 jam lah. Kenapa itu penting? Karena nggak mungkin dong teman-teman ketika pakai laptop sedikit-sedikit charging itu sangat mengganggu loh teman-teman. Itu justru menghalangi Anda nantinya malah. Jadi ya minimal 2 jam lah baru Anda pasang. Dalam catatan memang health battery-nya juga pun bagus, karena kita kan nggak tahu health battery. Aplikasi juga ada kok yang bisa untuk mengecek kondisi kesehatan baterai, itu juga ada. Teman-teman bisa install dan masukkan dalam flash disk teman-teman ketika nanti akan mengecek ini. Terus minta bersihkan virus atau install ulang. Ya, ini penting agar menjaga keamanan data dari pengguna sebelumnya, atau ya supaya Anda tuh merasa mendapatkan laptop yang seperti baru. Tapi bukan berarti baru ya, tapi seperti baru dengan catatan kosongan. Tidak ada aplikasi khusus yang diinstal, itu seperti itu. Nah, pengalaman caster pribadi beli laptop itu terdapat malware. Ya, terdapat malware, dan apa yang saya lakukan, saya membeli salah satu produk antivirus terbaik di dunia. Terus pertanyaan, apakah antivirus itu mahal? Sebenarnya enggak, cuma apakah teman-teman mau beli? Kadang, nah itulah susahnya orang Indonesia. Bukannya saya mau kritik atau apa, saya hanya memberikan saran. Anda keluarlah sedikit uang untuk membeli lisensi. Dengan begitu Anda mendapatkan produk terbaik dan full service, karena ini pun juga setahun kok teman-teman, bukan 1 bulan. Nah itulah susahnya, karena membayar itu sulit sekali memang bagi orang Indonesia. Tapi untuk yang lain bisa lihat sendirilah. Dan apa yang saya dapatkan, saya memberikan laptop saya itu salah satu antivirus, dan komputer saya juga saya kasih antivirus selama 1 tahun supaya saya bisa membandingkan 2 produk antivirus yang saya gunakan ini lebih layak yang mana gitu. Karena memang fitur dari antivirus sendiri pun banyak loh teman-teman, bisa untuk sebuah research itu tentunya. Nah itu seperti itu, dan saya bisa bilang worth it, dan saya merasakan banyak sekali kebaikan dari antivirus yang saya bayar ini. Nah ini yang saya tadi sudah singgung, harddisk. Kapasitas harddisk juga penting, dalam arti teman-teman harus cek
teman-teman itu kalau butuh penyimpanan banyak ya teman-teman harus beli yang hard disk besar. Kalau enggak, biasanya di beberapa toko tuh menawarkan apakah Anda mau update hard disk. Nah itu kalau Anda butuh ya update saja, biasanya nggak terlalu mahal kok. Jadi hard disk yang lama itu akan diambil, sementara hard disk baru akan dipasangkan. Kalau teman-teman ingin lebih top perform pada laptop ya pasti gunakan saja SSD. Saya pribadi juga pakai SSD. Jadi saya dulu ditawarkannya 500 GB pada laptop saya, tapi saya lukir atau saya ganti menjadi 240 GB SSD. Dengan begitu itu jauh lebih baik tentunya. Dan kecepatan laptop saya juga lebih tinggi. Terus seperti itu. Sementara yang lain, cek tempat soket ada dalam artian colokan flash disk, colokan dan lain-lain, bahkan DVD drivernya juga harus teman-teman cek apakah berfungsi secara normal atau tidak. Termasuk untuk sambungan kabel proyektor ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau salah satu colokan flash disk saja rusak, bisa kita simpulkan itu ya memang laptop sudah gak baik, kecuali memang sudah dikatakan dan harganya turun, oke lah, it's okay. Biasanya rata-rata laptop normal itu 2 hingga 3. Nah kalau yang 3 itu rusak 1 masih ada 2 lah ya. Kalau 2 rusak 1 ya pasti lebih repot, karena ya kadang kan butuh bantuan mouse atau apapun itu perlu diperhatikan baik-baik, kecuali Anda membelikan USB tambahan itu. Terus seperti itu, dan lihat ya keterangan indikatornya ya, maksudnya kalau sudah masuk flash disknya bakal terbaca atau tidak dengan driver laptop itu. Yang selanjutnya bawa orang ahli atau teman Anda agar lebih yakin dan sudah lebih berpengalaman. Ya contohnya ya kayak misalnya kalau saya ada di dekat Anda ya Anda bisa panggil saya akan membantu gitu loh, seperti itu. Itu biasanya secara psikologi juga sangat baik karena akan membuat Anda tuh jauh lebih yakin, dan biasanya itu ya membuat pandangan Anda pada sebuah laptop itu jauh lebih meyakinkan tentunya, dan pastinya Anda tidak akan kecewa nanti ketika beli, dan Anda juga lebih mengetahui lah. Dan biasanya kalau berdua itu seller juga akan rata-rata tuh seller juga akan lebih objektif tentunya dan lebih memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ini paling penting menurut saya pribadi, kalau ini murni saya yang buat, murni saya yang cek, itu brand itu sangat penting teman-teman. Kenapa brand penting? Karena teman saya di kampus itu banyak yang menggunakan salah satu brand dan sering terjadi error crash. Tentunya itu repot loh teman-teman, bukan karena service centernya atau bukan karena garansinya, tapi menunggunya itu yang males. Kita di service center ya kita harus nunggu lah, kita jadi tidak produktif lah, dan nggak bisa menggunakan laptop kita seperti sedia kala lah tuh. Nah kalau caster pribadi jika harus menyebut brand, saya akan menyebut Dell, Lenovo, dan HP. Menurut saya itu cukup baik. Tapi kan banyak yang bilang HP nggak terlalu oke caster. Bisa dikatakan HP itu oke, tapi nah ini saya akan lanjutkan. Saya adalah tipikal orang yang suka membeli barang bekas, tapi sekaligus barang bekas itu yang seri tinggi dari sebuah produk. Kenapa seri tinggi dari sebuah produk? Logikanya seperti ini teman-teman. Ketika Anda membeli sebuah barang yang kualitas rendah, ya pasti Anda akan mendapatkan kerusakan yang mudah, bukan? Walaupun itu Anda belinya baru. Tapi kalau Anda membeli bekas tapi dengan seri paling tinggi dari sebuah brand produk, pastilah itu spare partnya sudah diberikan yang terbaik dan sudah jarang terjadi kerusakan, dan nggak mungkin harganya semahal itu tentunya, karena ini kan barang bekas ya, masa masih semahal itu kan. Tapi itu yang saya pelajari dan saya pun mengalami, dan saya bersyukurnya ya laptop saya beli dengan seri tertinggi dari salah satu produk itu tidak terjadi masalah, dan saya sekarang menggunakan Lenovo X250 ThinkPad. Lenovo yang sering diremehkan, padahal itu harganya cukup tinggi loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat harga barunya itu bisa menganga, saya juga kaget itu. Terus ya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu betul untuk membeli sebuah laptop itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau saya pribadi sih sudah nggak susah, dulu mungkin susah karena memang nggak tahu ya. Kalau sekarang karena sudah tahu, jadi sudah lebih yakin, dan saya sudah pernah membantu teman saya 2 itu membeli laptop dan sudah tidak terjadi masalah, dan laptopnya sudah bertahan selama 2 tahun. Jadi saya pas itu masih punya laptop, jadi saya belum jual laptop saya yang lama,
Dan sekarang saya sudah jual dan saya sudah beli laptop bekas lagi tapi yang lebih baik. Karena performa dari sebuah laptop dan kepuasan pelanggan atau pengguna adalah yang terpenting. Dan Anda tentunya ketika menjadi seorang mahasiswa nggak mau kan terganggu ketika sedang menggunakan laptop terjadi error atau crash pada bagian-bagian spare partnya. Itu salah satunya. Karena kualitas yang tinggi pasti juga akan mendapatkan spare part yang tinggi. Itu saya bisa jamin karena saya sudah merasakan itu beberapa kali lah. Terus bagaimana kalau dengan biaya dan lain-lain? Sebenarnya banyak kok yang di Tokopedia, di Shopee menawarkan murah-murah itu banyak. Yang penting teman-teman ketahui betul toko yang baik, toko elektronik yang baik itu ratingnya 4,7 itu hingga 5 ya. Jadi kalau di bawah itu saya kurang yakin. Kenapa? Ini harganya nggak murah teman-teman gitu loh. Dan saya pun membeli laptop saya yang terakhir itu saya sama sekali tidak menyentuh dia sama sekali, laptop itu sama sekali. Kendala pertama yang saya dapat adalah adanya malware. Mungkin suatu saat kita akan bahas malware. Adanya malware dan saya akhirnya pasang salah satu antivirus tadi yang saya sudah bilang. Dan sampai sekarang lancar. Standby time-nya 4 jam, bahkan itu sudah lama. Itu standby time-nya Lenovo saya itu 4 jam. Kalau penggunaan rutin 2,5 jam, wajar sih karena itu sudah 5 tahun. Dan tapi nggak ada masalah sama sekali, tidak ada virus sama sekali karena saya menggunakan antivirus yang baik juga. Oke, sekian itu dari tips yang saya bagikan untuk kali ini. Jadi teman-teman harus ketahui betul. Dan kalau menurut saya nih, untuk teman-teman yang bisa dikatakan kuliahnya bukan terlalu menggunakan komputer atau laptop itu, terutama laptop ya, itu teman-teman bisa saja hanya menggunakan prosesor i3 boleh atau Intel Pentium pun nggak apa-apa, yang penting yang paling baru, yang penting RAM-nya 4 lah minimal. Dan pastinya harddisknya itu kalau bisa sih SSD, jangan harddisk kayak yang sebelumnya, karena menurut saya SSD jauh lebih banter kok teman-teman, atau lebih ringan digunakan. Kalau untuk teman-teman yang butuh banget informatika nih, karena banyak yang tanya juga nih, pakailah i5 lah kalau bisa i7. Jadi jangan terlalu terpaku prosesor yang saya katakan, tapi kenyamanannya. Karena menurut saya dengan prosesor yang saya sebutkan tadi itu ringan banget, untuk coding juga cepat, dan untuk keperluan membuat presentasi itu juga mudah tuh karena hal itu. Dan janganlah terlalu terpaku dengan apa yang saya katakan tentunya, tapi silakan pilah-pilah dulu apa yang saya katakan, karena itu berbasis dari pengalaman pribadi saya yang harus saya bagikan pada teman-teman. Tentunya saya nggak mau dong kalau teman-teman itu nggak tahu. Terus prosesor lain bagaimana? Silahkan. Yang penting ketahui betul, karena yang terpenting itu ada hard disk, RAM, VGA. Oh ya, untuk VGA, untuk yang saya prefer itu lebih ke prosesor Intel daripada AMD. Kalau komputer masih boleh lah AMD, tapi kalau laptop saya lebih prefer ke Intel karena saya punya laptop AMD yang nggak bertahan lama. Itu laptop pertama saya termasuk ya. Terus untuk VGA sih terserah teman-teman, boleh VGA-nya AMD boleh, GeForce boleh, dari Nvidia silahkan. Itu sesuai dengan kenyamanan pengguna tentunya. Oke, mungkin itu bahwa yang namanya memilih laptop itu sebenarnya nggak sulit. Yang penting teman-teman tahu edukasi yang penting-penting ini. Terutama ini untuk para mahasiswa ladies. Karena biasanya perempuan kan nggak terlalu tahu dan hal-hal semacam ini. Ya silahkan hubungi saya juga boleh kalau untuk mau sharing atau mau sedikit curhat untuk dalam pembelian ini, silahkan sekali, saya terima dengan welcome. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan sayangi orang di rumah, dan jangan sampai Anda itu terkena suatu masalah, dan selalu makan makanan yang bergizi karena Anda jauh lebih berharga dari apapun. Itu saja yang saya ingin katakan di hari ini. Semoga tips yang saya berikan tadi ada beberapa itu sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan laptop Anda. Oke? Thank you for listening. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di mana episode selanjutnya mungkin saya kembali ke science lagi. Kita akan nature science mungkin. Oke, thank you.